kembali lagi bersama saya Indrawanto, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bengkulu dengan NIM 1811310047. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas reportase dan wawancara. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mas Erik. Ya, silakan Mas Erik. Oke. Perkenalan terlebih dahulu. Halo untuk penonton ataupun ini untuk tugas ya? Ya. Oke, untuk tugas kan. Selamat pagi untuk Bapak, pagi atau siang atau malam Bapak lagi menonton video ini. Perkenalkan saya Erik Sanjaya. Saya mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu semester 7 dan saya merupakan penyiar radio di Satya FM. Terus juga saya tinggal di belakang. Ini langsung saja izin sedikit memberikan beberapa pertanyaan kepada Mas Erik. Kalau Pertanyaan yang ingin dipertanyakan, penyiar menurut Mas Erik sendiri itu apa sih? Aku belum searching tadi ya. Atau menurut aku aja? Ya, ini menurut Bapak ya, Mas dari Erik. aku aja ya. Jadi kan aku kan penyiar radio saat ini, penyiar radio di Satya FM. Jadi kalau menurut aku penyiar itu adalah seseorang yang menyampaikan informasi kepada pendengar. Baik itu bisa jadi dia menghibur pendengar itu sendiri, menyajikan informasi apa. Kalau kan dari tadi kan lebih spesifik ke informasi kesehatan, otomatis kami menyajikan informasi kesehatan. Jadi Satya FM ini menyampaikan informasi Iya, yang iya. ruang lingkupnya kesehatan. Iya, tapi juga ada hiburan juga sih di radio saat ini. Jadi bisa jadi kita ini seorang penyiar kan, jadi penyampaian informasi, itu juga bisa jadi menyampaikan menghibur pendengar, terus juga bisa jadi teman curhat dari sahabat itu sendiri atau pendengar itu sendiri. Karena kita ada program nanti ya. Ya, nanti Ya. Terlalu panjang. Kemudian awal mulanya Mas Erik jadi penyiar ini gimana? Oke, jadi kalau awal mula aku jadi penyiar, sebelum kesini aku udah penyiar di kampus. Di kampus di UNIF itu kan ada namanya Radio Suara UNIF. Di sana saya bergabung dari semester 2 kalau nggak salah. Dari semester 2. Di sana kan Suara UNIF membuka open recruitment kan untuk penyiar baru. Jadi otomatis saya melamar di sana, saya mencoba, akhirnya keterima. Nah, dari sanalah asal muasal saya mengenal namanya dunia penyiaran ataupun radio. Jadi saya belajar banyak di sana mengenai semua hal tentang penyiaran. Hingga di semester 4. Semester 4 berarti 2 tahun ya? Iya, udah tahu. 2 tahun sih tahun. Ya 2 tahun. 2 lah, semester 2, semester 3 setahun. 4, 5. Iya kan? 2 tahun kan? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Iya, 2 tahun. Iya nggak sih 2 tahun? Iya kan? Iya. 2 tahun. Terus kalau nggak salah, saya ingat aku ya tahun 2019 bulan puasa tuh bulan Juni kalau nggak salah ya. Bulan Juni resign dari sana, terus mencari informasi ada yang membuka lowongan kerja. Nah, di sana tempatnya itu saya lamar, diterima di bulan Agustus, akhirnya menjadi bagian dari Radio Sahati. Jadi itu perjalanan Iya, asal muasalnya jadi penyiar. Iya. Kemudian motivasi Mas Eriknya untuk jadi penyiar itu apa sih? Kalau diomong motivasi, apa ya motivasi itu? Kayaknya nggak ada deh, soalnya memang ini udah menjadi hobi kan, jadi hobi. Jadi hobi ini aku salurkan menjadi sebuah pekerjaan. Jadi kalau hobi kita berbicara, kan hobi itu kan ngomong kan, nyerepet kan, gitu Pak. Jadi hobi aku nyerepet, jadi aku menyampaikan, menyalurkan hobi itu dengan baik menjadi sebuah pekerjaan. Gitu. Ya, jadi sambil Gak ada motivasi secara khusus sih, memang hobiku ngomong. Ya udah gitu. bisa dibilang hobi berbicara sudah tuh memang untuk mengisi waktu luang di saat kuliah lagi kosong atau Bisa jadi seperti itu. kemudian ada nggak sih kesulitan saat on air gitu? Kesulitan saat Siaran? Ya, saat siaran. Apa ya kalau kesulitannya enggak? Kayaknya sejauh ini sih belum ada sih kelihatan, paling ya normal-normal aja sih, namanya kan barang-barang elektronik kan berhubungan dengan listrik. Otomatis itu salah satu kesulitannya adalah hambatan listrik itu tadi, mati lampu. Kalau mati lampu kan nggak jadi on air, Ya. benar nggak sih? Iya, benar. Atau on air enggak kan? Enggak kan? Terus juga mungkin hambatan kedua itu juga berhubungan dengan koneksi internet.
itu juga menjadi hambatan saat on air. Terus kalau untuk yang lain kayaknya belum ada. Mungkin ini kalau secara pribadi kita kan manusia kan, ada titik bosan. Mungkin ya. Bosan ya, jadi Hukum Gosen 2 tuh. Aduh, ekonomi banget ya. jadi bosan ya. Iya, tingkat bosan itu pasti ada. Jadi manusia menemui titik bosan itu pasti ada. Jadi kita sudah tahu, oh pagi ini UGD gini. Tapi karena hobi tadi, ya udah hilangkan rasa bosan itu dengan ya udah kan hobi ngomong, untuk apa dibosankan gitu. Jadi dijalani semangat gitu ya. Jalan semangat. Kemudian Indra kan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Terus Mungkin ada pesan atau hal-hal yang harus dipersiapkan kalau mau jadi penyiar. apa ya? Aku sendiri basic aku kan akuntansi itu di bagian keuangan, gak ada sama sekali basic di jurnalistik ataupun dunia penyiaran. Ya apa ya, kalau kesan dalami aja sih. Dalami aja ya. Dalami aja apa yang kamu inginkan. Soalnya kalau aku punya prinsip ya, seumpamanya aku jurusan komunikasi nih, Ya. terus aku kerja di radio, terus itu otomatis kan kalau aku pribadi itu ada bosannya. Kalau umpamanya aku di akuntansi, terus sekarang aku jadi batu loncatan di radio, otomatis kan ada variasi hidup. Jadi aku nggak akan bosan. Kalau mungkin Indra kan lebih mendalami ilmu penyiaran dari aku kan. Ya udah, pelajari aja apa yang didapat dari kampus, didapat dari dosen, biar menjadi seorang penyiar yang baik. Wah. Jadi Nggak ada pesan khusus. nggak ada pesan khusus. Karena saya bukan basic penyiaran. Karena cuman Kalau mau hobi laporan gitu ya. keuangan silahkan dengan saya. Kalau kena hobi doang ini. Kemudian harapan kedepannya sebagai penyiar. Harapan. Ya. Harapannya apa nih? Harapan untuk kedepannya. Ke pribadi atau ke radio atau gimana? Ke pribadinya sudah tuh ke radionya. Kalau ke pribadi mas, cita-citanya pengen menjadi penyiar RRI. Penyiar RRI. Cita-cita apa gitu? Jadi cita-cita Mas Erik ingin Tapi- jadi penyiar RRI ya. Tapi saya juga mau jadi pegawai OJK. Gimana? Kalau bisa kan udah disampaikan sama Mas Erik bahwasannya biar hidup kita lebih berwarna, Iya, bervariasi, bisa di Tapi bisa Jangan nggak sih yang kira-kiranya kalau di kita manajemen waktunya? insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jadi itu Ahli yang mikir. harapan kedepannya gimana? Harapan kedepannya Mas Erik untuk pribadi dan untuk radio di FM. Kalau sekarang sih harapannya ya bisa menjadi penghibur pendengar yang baik, terus juga menjadi penyiar yang baik juga, menyampaikan informasi sesuai dengan kaidahnya yang pasti. Apa sih namanya itu? Pendengar itu mendapatkan informasi dari kita lah ibaratnya. Jadi berharap apa yang kita sampaikan itu benar, terus juga menjadi teman pendengar. Kalau saya pribadi itu ya. Kalau di radio mah harapannya pasti semoga selalu jaya di udara. Itu aja. Gitu. Ini radio Sehati FM ya. Hmm. Boleh disampaikan ke pendengar mungkin, Apa tuh? ke penonton mungkin yang mau mendengarkan radio ini bisa di Oke, jadi ini terkait dengan program ya berarti ya? boleh Boleh ya? program atau profil radio yang Mas Erik siarkan sekarang. Oke, jadi tempat saya siaran itu di Radio Sati, gelombangnya 96,8 FM. Silakan cari di radio masing-masing 96,8 FM. Kalau siarannya sih kalau di hari Senin pagi, setiap pagi itu Radio Sati menyajikan lagu-lagu dangdut dari Sahabat Sati. Jadi nah pendengar kita tuh Sahabat Sati, Sahabat Sati dan keluarga sehat Indonesia. dan keluarga sehat. Iya. Sahabat Sati dan keluarga sehat Indonesia. Setiap pagi kami menyajikan lagu-lagu dangdut dari pukul 6 pagi sampai 9 pagi. Itu lagu dangdut setiap hari, kecuali hari Minggu. Hari Minggu Enggak. Paginya anak-anak, Oh, anak paginya. sehat Indonesia hari Minggu. Tuh, setiap pagi sampai jam 9. Tetapi jam 8-nya ada informasi berita. kita Reportase pagi namanya di Informasi Provinsi Bengkulu. Ini semua program ya atau saya boleh, program yang saya sendiri? Semua mungkin program. program yang Mas Erik jalankan. Oh, Oke, siap. Kalau yang saya dapat itu di UGD hari Kamis. Hari Kamis itu UGD Unika Dangdut. Terus juga di hari Selasa ada program diagnosa dari pukul 19.00 hingga di 21.00. Tuh.
Diagnosa itu kayak program menyajikan 3 informasi terkait dengan informasi trending, unik, dan kesehatan. Tuh. Tapi setelah jam 9 itu jam operator, berarti menyajikan lagu-lagu sesuai dengan prosedur. Itu saya. Terus di hari apa lagi ya? Di hari Sabtu, vitamin cinta untuk yang para jomblo boleh curhat. Mungkin penontonnya. Oh, penonton bukan Anda. Penontonnya mungkin banyak yang jomblo, mungkin nanti kan bisa langsung berkonsultasi. Jadi untuk yang nonton video ini, yang merasa jomblo, yang merasa kesepian, yang merasa butuh teman curhat, baik itu yang punya pacar atau jomblo, silakan. Saya membawakan program Vitamin Cinta setiap malam Minggu jam 7 atau 19.00 sampai jam 9. Nah, sisanya itu Dendang Budaya Daerah dari jam 9 sampai jam 12 malam. Di sana program Vitamin Cinta pastinya menyajikan informasi-informasi mengenai kesehatan cinta Anda. Wow. Pembahasan lumayan disenangi anak muda ya. Iya, seolah-olah aku tuh kayak nggak punya masalah cinta ya, padahal banyak banget. Jadi memang kalau seorang penyiar itu memang harus bisa menyembunyikan. Iya, benar. Kemudian Mas Erik kan di sini sebagai penyiar di Sati FM dan sebagai mahasiswa. Mas Erik sendiri membagi waktunya itu bagaimana? Biar mungkin teman-teman ada yang pekerjaannya 2, mungkin ada hobinya ini. Jadi Bagaimana membagi waktu ya? Ya, membagi waktunya. Kalau aku sih pribadi buat jadwal tersendiri sih. Terus juga kita punya jadwal. Terus kita sesuaikan dengan jadwal radio. Kan otomatis kan di radio kan mengikuti kegiatan kita. Jadi fleksibel jadwal di radio itu. Jadi ketika kita punya kegiatan ini, misal kita dikasih jadwal nih, sebelum dikasih jadwal, biasanya dari manajemen radio itu bertanya kepada kita, kamu di bulan Desember apa kegiatannya? Ada kegiatan yang terhambat atau enggak? Atau kuliah yang bertumburan dengan jadwal siaran? Terus kita kasih jadwal kita, ini kegiatan saya Bu, Pak, ini kegiatan saya Bos, ibaratnya kan. Ini jadwal kuliah saya, otomatis atasan kita akan menyesuaikan jadwal kita yang mana yang bisa masuk dengan jadwal siaran. Jadi kita memang sih kalau aku pribadi mengatur waktu itu buat jadwal sendiri. Misal kayak kan ini kan aku siaran, dan nanti setelah siaran ini aku ada kegiatan mengerjakan tugas. Otomatis aku nggak bisa kan untuk siaran siang. Kalau siaran sore bisa, terus malam aku juga bisa karena ada kegiatan. Jadi fleksibel aja gitu sih, sesuaikan dengan jadwal kegiatan sendiri ya. Tapi kuncinya kita harus mempunyai jadwal tersendiri biar nggak tumburan ya. Umpamanya kita dikasih jadwal hari Senin, tiba-tiba kita ada jadwal di luar radio, terus kita tinggal di radio, terus kita pilih mana? Enggak kan? Jadi kita harus punya jadwal sendiri dulu, baru dikasih jadwal radio. Oh, jadi ke pihak radio sendiri memberikan istilahnya kelonggaran buat kelonggaran untuk waktu siarannya disesuaikan dengan jadwal Mas Erik. Iya, menyesuaikan. Terakhir nih Mas Erik, buat penonton yang mau mendengarkan. Sudah habis ya? Belum, nggak apa-apa. Belum ya? Belum. Tapi kalian tadi terakhir. Yang mana? Kan kamu bilang terakhir tadi. Terakhir kan? Jangan terakhir apa? Ya padahal aku mau ngajak jokes loh ini. Jadi apa diajak jokes? Buat Mas Erik kasih tahu ke penonton. Kasih tahu atau beritahu nih? Sama aja sih. Sama aja ya. Kasih tahu ke penonton kalau yang mau mendengarkan radio. Oke, ibarat promosi ya. Radio Sati. Kalau mau dengerin Radio Sati, gelombangnya 96,8 FM setiap hari dari pagi pukul 6 sampai jam 12 malam menemani ruang dengan Bapak pastinya, Pak. Pastinya menyajikan informasi-informasi kesehatan. Ini Bapak sendiri atau ada penonton lain akan? Ada penonton. Oke, katanya nggak diupload tadi. Di grup WhatsApp. Oh, di grup WhatsApp. Oke ya, untuk teman-teman juga yang mau dengerin Radio Sati boleh silakan di 96,8 FM akan menemani ruang dengar teman-teman semuanya pastinya ya. Apa lagi nih? Ada lagi? Cukup ya. Nggak ada lagi? Yakin nggak ada lagi. Yakin. Nanti kalau ada lagi bisa ditanyakan lagi. Okay. Pokoknya terima kasih kepada Mas Erik. Ya. Berarti ini selesai nih ya? Ya. Jadi cukup ini ya? Cukup. Nanti kalau ada yang kurang atau ada informasi yang ingin ditanyakan lagi bisa di balik layar. Gitu. Boleh, silakan. Kalau mau tanya-tanya juga boleh di ikoerik23_. Oh, boleh. Instagram saya.
Jadi terima kasih kepada Mas Erik yang sudah menyempatkan waktunya walaupun sibuk siaran masih bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua. Berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Jadi cukup sampai di sini videonya teman-teman. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erik. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi corona boleh.